hadir, saya mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah Jumat Agung hari ini. Mari kita ambil waktu hening sejenak untuk berdoa secara pribadi. Kami mohon hikmat-Mu Tuhan, berkat-Mu, urapan-Mu, dan hadir-Mu di tengah-tengah ibadah ini. Sehingga kami dapat menikmati kasih setia Tuhan di dalam kami mengenangkan dan menghayati puncak karya Kristus dalam penebusan atas dosa-dosa manusia. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya dalam berkat dan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, marilah kita memusatkan perhatian kita pada peristiwa salib di Golgota. Dengan iman kita mengenang karya pengorbanan Kristus. Mari menyembah Dia, memuji Dia dalam kemuliaan. Hitung Jemaat 180 itu ayat 1 dan 2. Ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus ini berlangsung atas pertolongan yang datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Hallelujah.
dosa. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Silakan dulu. Jemaat yang dikasih Tuhan, di hari Jumat Agung ini kita sadari bahwa sebenarnya salib adalah alat hukuman. Salib adalah tanda kehinaan. Tetapi karena Yesus dijadikan pesakitan di atas kayu salib itu, salib Yesus menjadi lambang kemuliaan, lambang pengorbanan. Salib itu menjadi puncak kasih Allah bagi manusia. Melalui salib itu Allah menebus dosa-dosa saudara dan saya. Rasul Paulus pun menyatakannya di dalam Galatia 8 ayat 14 demikian. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sudahkah kita memegahkan Kristus? Atau kita lebih sering memegahkan diri kita sendiri? Mari di kesempatan ini kita memeriksa diri kita. Kita berdiam diri sejenak dan kita menaikkan doa-doa atas dosa kita dan kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu diam sejenak. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Murah, kami berhimpun di kaki salib-Mu. Kami mengaku bahwa Kristus telah disalibkan karena dosa kami. Kami mengaku bahwa sebagai umat yang telah ditebus, kami sering gagal menjalani kehidupan yang kudus. Kami sering gagal hidup dalam perdamaian. Meski Kristus telah mendamaikan kami. Sebagai murid Kristus, kami sering gagal menyangkal diri. Kami sering gagal memikul salib dan mengikut Engkau. Kami lebih suka memegahkan diri lebih daripada bermegah di dalam kasih salib Tuhan. Ya Tuhan, di dalam Yesus, kasihanilah kami, ampunilah kami. Mari kita berdoa untuk menyanyikan jemaat kita. Suaranya
orang yang percaya dan mengakui dosanya. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara-saudara yang dikasih, Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Syukur kepada Allah. Hidup Jemaat 390. Untuk dididik, diajar melalui sabda dan kebenaran firman. Berikanlah kami pengertian supaya kami mampu mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan bagi kami. Pakailah hamba-Mu dalam keterbatasan ini supaya dapat menyampaikan firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya itu juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata kepada seorang yang lain, janganlah kita membagikannya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi di atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya
saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu berkas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan dan melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Memandang salib di Golgota. Saya memilih kata ini, memandang salib, dalam pengertian bahwa setiap orang Kristen mestinya menjaga jangkarnya atau menjangkarkan diri kepada peristiwa salib di Golgota. Karena peristiwa kematian Yesus sebagai puncak karya Kristus bagi dunia adalah satu pondasi kekristenan, satu dasar iman yang mendasari seluruh pengajaran kita, bahwa kematian Kristus adalah peristiwa yang nyata yang terjadi dan harus terjadi. Untuk apa? Menjadi dasar bagi kehidupan kekristenan. Karena dengan kematian Kristus itulah dosa manusia ditebus. Kekristenan ada, dan nanti pada kebangkitan Kristus dilengkapkanlah inti ajaran Kristus itu. Kenapa saya juga mengambil istilah jangkar? Jangkar adalah komponen yang paling vital pada kapal ketika dia berlabuh atau bersalin. Sebab kalau tidak punya jangkar atau jangkarnya tidak kuat, tali jangkarnya tidak kuat, kapal ini akan diombang-ambingkan oleh ombak lautan. Maka ketika kapal berlabuh, buang saut istilahnya, kemudian jangkar diturunkan untuk nancep di dasar lautan dan menjadi gondelan yang kuat ketika ombak atau gelombang menerpa, sehingga kapalnya tidak kentir. Iman Kristen juga demikian. Kepercayaan kita, iman kita, ajaran kita tentang kematian Kristus diserang dari kanan, kiri, depan, belakang, bagaikan gelombang. Banyak orang yang mengatakan bahwa peristiwa kematian Yesus adalah karangan saja. Yesus tidak benar-benar mati. Yesus banyak muncul teori yang mengatakan bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh mati. Mungkin dia yang dibunuh adalah orang yang lain yang menyerupai Yesus atau menyamar menjadi Yesus. Mungkin Yesus diselamatkan entah kemana, ditutupi sarung dan dideliki. Lalu dikaranglah cerita tentang kematian Yesus itu. Tetapi orang Kristen mempercayai bahwa kematian Kristus adalah peristiwa yang benar-benar terjadi, dan untuk itulah iman kita berpaut.
Hari ini saya ingin kembali mengingatkan kepada panjenengan untuk meneliti kembali apakah tali-tali jangkar iman kita sudah kuat. Apakah jangkar kita sudah terpaut di tempat yang benar dan kokoh, sehingga kita tidak kemudian diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pendapat atau teori atau konspirasi yang mencoba menyerang dan meruntuhkan iman kekristenan. Lebih-lebih di era keterbukaan informasi sekarang, kita bisa menerima informasi dari mana saja, di mana saja, dalam bentuk apa saja, dan kadang-kadang kita tidak bisa memverifikasinya, terutama di grup-grup WhatsApp, di lini masa media sosial. Dengan mudah ketika kita merasa ini ada informasi, lalu segera kita menyebarkannya tanpa memverifikasi ini benar atau enggak. Siapa yang ngomong? Itulah sebabnya era ini sering disebut sebagai era matinya kepakaran. Karena setiap orang bisa ngomong apa saja, tentang apa saja. Tiba-tiba ketika musim pemilu, orang tiba-tiba bisa menjadi analis politik. Ketika ada bencana, orang tiba-tiba bisa menjadi analis tentang bencana. Dan kita selalu percaya pada hal seperti itu. Kita lebih mempercayai sebaran berita di WhatsApp daripada kita mencari sumbernya langsung, misalnya dari webnya BMGJ, misalnya BKN, BMKG misalnya. Seperti itu fenomena yang terjadi ketika dikatakan iki hoax, iki mau kondimbuh kokono, orang tidak bertanggung jawab terhadap berita yang disebarkan. Itu fenomena itu terjadi. Saya selalu tidak percaya kepada berita ketika membaca, bahwa orang itu ketika menulis berita atau informasi apapun, baik itu kesehatan atau apapun, orang itu tidak bisa membedakan di sebagai preposisi atau di sebagai awalan, penunjuk tempat, kocar kacir penulisan katanya. Saya nggak percaya. Orang yang berkapasitas tentu bisa berbahasa dengan baik. Nggak mungkin seorang pakar, seorang yang ahli dia kocar kacir pesusunan berbahasa. Nah, kita kembali kepada topik kita, bahwa peristiwa salib adalah peristiwa yang valid, dan kepadanya lah iman kita terjangkarkan. Hari ini saya ingin kembali mengokohkan jemaat supaya tidak kagetan dan tidak gumunan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Mengapa kita harus menjangkarkan diri pada salib di Golgota? Mengapa kita harus memandang salib di Golgota? Yang pertama, karena salib itu adalah peristiwa yang valid, sebab sejarah mengatakan demikian. Salib bukan peristiwa karangan, salib bukan peristiwa rekaan, bukan dongeng, tetapi kita menjangkarkan iman kita pada fakta. Salib adalah peristiwa yang besar pada waktu itu. Mari kita lihat ayat 19 dan 20. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Lihat bahwa kota itu banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Masih ingat ya, minggu yang lalu saya menjelaskan bahwa Yesus itu berbicara dalam berbagai bahasa.
Nek jagungan dengan muridnya, mereka pakai bahasa Arab. Nek beribadah, kumpul dengan orang Yahudi di tempat ibadah, bahasanya bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Kalau dia berbicara dengan pemerintah, dia akan menggunakan bahasa Arab. Dan bahasa internasional waktu itu, bahasa umum adalah bahasa Yunani. Dan Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Dan lihat tenger atau tanda identitas terpidana salib itu. Dan waktu itu umum juga ditulis, ini dihukum salib namanya siapa, karena kejahatan apa. Dan Yesus juga diberi tenger bahwa dialah raja orang Yahudi yang disalib itu. Dan ditulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Latin, dan Yunani, menunjukkan bahwa masyarakat pada waktu itu adalah masyarakat multi etnis, masyarakat dari berbagai kemampuan bahasa, masyarakat yang majemuk, dan tentu saja karena itu ditulis dalam 3 bahasa, ada begitu banyak orang yang mengetahui dan tahu peristiwa itu. Menjadi mendelok secara langsung dan tahu peristiwa itu. Yang kita kenal selama ini adalah tenger dalam bahasa Latin. Ya, karena kekristenan di Indonesia datang dari barat, maka kita kenal Inri Yesus Nazarenus Requiem dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Ibrani ditulis Yeshua Hanotsri Melek Haye Budio. Dalam bahasa Yunani ditulis Yesus Honasarius Bo Basileus Bo Yudaio. Inilah raja Yahudi. Kita juga bisa melihat apa yang kita ucapkan dalam pengakuan iman rasul. Saya tidak tahu apakah Anda ngeh dengan itu atau tidak, karena sesuatu yang kita ucapkan setiap hari terus menerus secara mekanis kadang-kadang membuat kita hanya melakukannya begitu saja. Ada nama Pontius Pilatus dalam Syahadat 12. Ada nama bukan percaya di pengakuan iman. Pengakuan iman dulu ngopo seksi Pontius Pilatus nyendang ceripet dulu pengakuan iman ya. Itu kan pengakuan iman tentang Yesus, tentang Kristen, tentang karya Yesus. Sahadat kita lho ngopo sik ono Pontius Pilatus disebut ning barang. Aku percaya kepada Yesus dan seterusnya yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus juga disebut di sini sebagai yang melegitimasi penghukuman salib untuk Yesus. Itu adalah penanda waktu kapan peristiwa itu terjadi. Itu adalah penanda bahwa kematian Yesus itu terjadi betul dalam lintasan sejarah manusia. Dan keberadaan Pontius Pilatus sendiri ditemukan oleh arkeolog dalam sebuah prasasti Pilatus yang dibuat sekitar tahun 26 sampai 37 Masehi, dekat dengan peristiwa kematian Yesus. Bahwa ia adalah gubernur Romawi untuk provinsi Yudea yang beribu kota di Kaisaria itu betul. Maka dikatakan bahwa Yesus yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, artinya bahwa Yesus mati betul-betul mati, bukan pingsan, bukan dideliti. Itu terjadi di masa sosok sejarah yang nyata, yaitu Pontius Pilatus. Kudus pernah banjir gede, ini contohnya.
Kapan itu? Kulo mimpin pas bupati ini. Ini kan tokoh sejarah untuk menandai sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi, disaksikan banyak orang. Si Puloso gerejanya tahu dibangun dan dibangun. Kapan itu? Pas Pak Hadi Parianto jadi ketua majelis. Itu kan menanda waktu bahwa itu peristiwa betul-betul terjadi dan dilihat banyak orang. Maka penulisan kata bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa Yunani, keberadaan Pontius Pilatus, lalu kemudian pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan, ketika kita rangkai menjadi satu sebuah kesimpulan historis sejarah bahwa peristiwa kematian Yesus itu valid dan pantas kita percaya. Yosefus Flavius bisa ditayangkan gambarnya. Ahli sejarah Yahudi nggak bisa. Yang menulis di tahun 95 dekat dengan zaman Yesus. Orang Yahudi, ahli sejarah Yahudi, meskipun memiliki nama Yunani, saya lupa nama asli yang dalam bahasa Ibrani, nama Yahudi. Dia menulis begini dalam buku sejarah yang dia tulis. Ahli sejarah dan bukan orang percaya pada Yesus. Dia menulis begini. Ada seorang bijaksana yang bernama Yesus yang dijatuhi hukuman salib oleh Pontius Pilatus sampai mati karena desakan pemimpin agama kami. Jadi seorang ahli sejarah yang bernama Josephus mengakuinya bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi. Lalu ada lagi yang namanya Lucianus dari Samosa, Lucian of Samosa, seorang Yunani, seorang ahli retorika, seorang penulis, seorang pendebat hukum. Ada 170-an dia menulis begini. Orang Kristen itu, dia bukan orang percaya ya, menyembah seorang pria. Sampai sekarang orang itu masih disembah. Seorang pria yang dihukum atau disalib karena dia memperkenalkan cara beragama yang baru. Siapa itu? Yesus. Jadi peristiwa sejarah bersanding dengan catatan Alkitab, bersanding dengan kepercayaan iman kredo kita, syahadat kita. Ketika kita runut menjadi satu rangkaian sejarah, rangkaian kesimpulan yang tidak terbantahkan bahwa iman kita valid, maka teguhkanlah iman panjenengan sekarang, jangkarkanlah iman panjenengan, yakinkanlah kepada kematian Yesus. Sebab kita mempercayai iman yang bukan cerita, yang bukan dongeng. Maka kalau ada di luar sana orang yang menuduh panjenengan, menuduh kita, memojokkan kita, dan menuduh bahwa Alkitab telah dipalsukan, yang menggoyang iman panjenengan bahwa Yesus tidak mati, tetaplah teguh karena pada faktanya. Pak, tidak perlu didebat, Pak. Kadang-kadang kita cukup diam dan tersenyum sambil meyakini bahwa segala sesuatu adalah yang kita percaya adalah yakin dan benar dan valid. Sebab kadang tidak ada guna-guna juga berdebat dengan orang yang memang dari awal niatnya sudah ingin menjatuhkan, tidak ingin berdiskusi secara terbuka dan proporsional. Setidaknya panjenengan hari ini diyakinkan kembali bahwa kematian Kristus, peristiwa salib adalah benar-benar terjadi. Yang kedua, iman itu valid, salib itu valid, peristiwa itu benar terjadi, dan untuknya kita pantas
percaya. Karena apa? Kesaksian para martir mengatakannya demikian. Ada banyak kesaksian martir, tetapi saya hanya ingin menyampaikan satu contoh yang sangat menarik. Gambarnya Polikarpus dari Smyrna, uskup Smyrna yang lahir tahun 69, wafat tahun 156. Polikarpus itu muridnya Yohanes, penulis Injil Yohanes. Yohanes itu muridnya Yesus. Jadi ada banyak muridnya Gusti Yesus. Inilah yang kita sebut sebagai bapak-bapak gereja mula-mula. Jadi kalau mendengar sebutan bapak-bapak gereja itu artinya murid-muridnya Gusti Yesus. Jadi Gusti Yesus murid, lagi muridnya. Kan dekat sekali garisnya. Jadi, kalau dia membuat tulisan, dia membuat pengajaran, ya kita percaya kalau dia dekat sekali loh, diajar langsung oleh muridnya Gusti Yesus. Polikarpus di Smyrna sedang berdoa di rumahnya karena memang orang Smyrna ditekan oleh pemerintah Romawi karena mereka tidak mau menyembah kaisar. Dia diciduk dan digerebek, meskipun tentara-tentara yang menangkapnya diperlakukan dengan baik di rumahnya Polikarpus. Karena tentara itu kasihan melihat kakek tua berusia 87 tahun. Dia berusia 87 tahun ketika ditangkap. Berkata begini, "Mbah, ambuh di sembahwailah kaisar, karena ngomong kaisar adalah Tuhan dan mempersembahkan dupa untuk kaisar kok angele kaya apa. Eling Mbah sampeyan sampun sepuh." Tetapi Polikarpus tetap tidak mau, dan ketika dia dibawa ke gubernur Romawi, dia pun dikatakan begitu, "Hormatilah usiamu yang sudah tua." Kata gubernur, "Sembahlah kaisar, ingkarilah Yesusmu." Polikarpus tetap bergeming. Maka tidak ada jalan lain selain Polikarpus dieksekusi dengan cara dibakar hidup-hidup. Sesaat sebelum Al-Guju yang menyalakan api menjalankan tugasnya, dia ditanya sekali lagi, "Ini kesempatan terakhir, selamatkanlah dirimu, sembahlah kaisar saat ini juga." Lalu Polikarpus berkata, dan kata-kata ini tercatat di dalam sejarah dan diingat oleh orang-orang Kristen sepanjang masa. Dia berkata begini, "Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan tidak pernah sekalipun ia menyakiti. Bagaimana mungkin aku dapat menyangka, mencaci raja yang telah menyelamatkanku?" Disitulah kemudian Polikarpus dihukum mati. Orang apa yang rela mati demi sebuah kebohongan? Orang apa yang mau dihukum mati demi sebuah cerita bahwa Yesus tidak mati? Dan kalau kita lihat bagaimana akhir hidup para murid setelah Yesus naik ke surga, murid-murid memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Matius dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Markus diseret hidup-hidup dengan kuda sampai mati di Alexandria, Mesir. Lukas digantung mati di Yunani. Yohanes satu-satunya yang
dan dia dibuang sampai akhir hidupnya di Pulau Patmos. Petrus kita tahu dia disalib dengan kepala di bawah di Roma. Yakobus saudara Yesus dijoroke dari hubungan bait Allah, seperti ketika Yesus dicobai. Yakobus anak Zebedeus dipenggal kepalanya di Yerusalem. Bartolomeus dibunuh di Armenia. Andreas disalib di Yunani. Thomas si Rasul India dibakar, dia diberi julukan Rasul India karena mengajarkan Injil di sana. Dia dibakar dan dihujani tombak di India. Yudas saudara Yesus dihujani anak panah sampai mati. Paulus dieksekusi di zaman Kaisar Nero di Roma. Apakah panjenengan percaya kalau mereka mati demi sebuah cerita bohong? Apakah dengan mendengar ini panjenengan mempercayai bahwa peristiwa kematian itu rekaan saja orang apa yang mau mati demi sebuah cerita yang mereka tahu itu rekaan? Karena mereka tahu bahwa itu peristiwa sejarah, maka mereka mempertahankan imannya sampai mati. Maka jangkarkanlah iman panjenengan kepada peristiwa tidak terbantahkan secara sejarah dan secara kesaksian. Hidupilah iman panjenengan pada peristiwa. Apalagi yang terakhir, kenapa kita harus menjangkarkan diri iman kita kepada salib? Karena kita sudah diajarkan oleh Alkitab bahwa memang demikian. Ketika kita sandingkan Alkitab dengan catatan-catatan sejarah, tadi kita menemukan sebuah benang merah bahwa Alkitab itu valid di dalam menceritakan kematian Yesus. Dan secara teologis iman kita lengkap karena tidak hanya saja secara sejarah, secara kesaksian, tetapi secara ajaran yang diceritakan oleh Alkitab. Kita mempercayai bahwa kematian Yesus memberi dampak yang luar biasa di dalam hidup kita. Lihat ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dalam Alkitab bahasa Inggris King James, it is finished. Dalam bahasa Jawa, wis rampung. Bagaimana Anda membayangkan kata wis rampung atau sudah selesai? Apakah Anda membayangkannya seperti pagelaran atau pracing lakon wis mati, wis ayo bar lakon wis mati ikut gebre digulung, panggungnya diadai truk mulai menapa wis bar lakone mati. Kebaktiane bar jam piro? Jam 8 luwih 2 menit. Lha apa Pak Danang wis medun kok ngimbar, lha kok bar wis ditutup bojone mulih wis bar rampung. Lho kowe kok ngono apa wis bar lek macul wis bar rampung. Atau sebuah kekalahan yang Gusti Yesus mati ya wis bar, sudah selesai, mati ya episodenya ditutup karena lakone mati. Apakah begitu? Kata sudah selesai dalam bahasa Yunani, bahasa asli, bahasa di mana Injil ini ditulis. Sudah selesai itu tetelestai, mengandung 2 makna. Secara konteks pemakaian sehari-hari,
tetelestai itu dipakai dalam urusan utang piutang. Kalau ada orang pada waktu itu utang, maka dia membawa salinan surat utang. Dan ketika sudah jatuh tempo dan dia membayar utang itu, maka si yang memberi utang, memiutangi, akan memberikan cap, stempel jedok, terus diberi tulisan tetelestai, wis rampung, wis lunas, wis dibayar, wis ora duwe tanggung. Arti yang kedua secara kebahasaan gramatikal, bahwa sudah selesai ini menggunakan kata atau nuansa kata. Kalau di bahasa Indonesia kan ada masa lalu, masa sekarang, masa depan. Misalnya kata makan, makan itu di bahasa lalu ya makan, di masa sekarang ya makan lagi, di masa yang akan datang ya makan lagi, tidak ada perubahan. Jadi penanda waktu dalam bahasa Indonesia itu kan dulu, kemarin saya makan, wes bar. Sekarang saya makan, wes bar. So apa nggak makan? Somben kan belum terjadi. Nah, tetelestai ini unik karena menggunakan tenses perfect. Nah, tenses perfectnya bahasa Yunani ini unik. Kenapa? Karena tetelestai atau sudah selesai ini maknanya begini, langsung saja. Sudah selesai di masa lalu, sudah selesai sekarang, dan akan tetap selesai sampai di masa yang akan datang. Jadi ketika Yesus berkata sudah selesai, lalu dia menyerahkan nyawanya, menundukkan matanya, kepalanya, lalu mati, bahwa kematiannya yang menebus dosa, yang melunasi utang dosa kita itu, yang membayarkan lunas itu, berkuasa pada masa yang lalu, pada masa sekarang, dan tetap akan berkuasa di masa yang akan datang. Inilah kuasa kematian Yesus yang kita percaya, bahwa Yesus menebus dosa panjenengan, diampuni oleh Tuhan dulu, sekarang, dan tetap akan diampuni. Maka nanti kita akan belajar bahwa setiap orang yang datang kepada Tuhan mengaku dosanya, dia akan diampuni. Karena kuasa salib itu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apakah Anda masih meragukan kuasa salib dan kematian Yesus bagi kita? Dia valid karena ada di dalam sejarah fakta, valid karena kesaksian para martir mengatakan, valid karena secara teologis, secara doktrinal, di dalam kematian itu ada kuasa yang luar biasa yang berlaku sepanjang masa untuk pengampunan dosa panjenengan dan saya. Selamat menghayati peristiwa salib di Golgota. Jangkarkanlah iman panjenengan di sana. Mari kita berdoa. Bapa, kami serahkan iman kami sepenuhnya kepadamu. Peliharalah kami supaya tetap teguh, kokoh, dan kuat menghadapi berbagai angin pengajaran.
sehingga kami mampu tetap menjangkakan diri kepada Tuhan. Dan biarlah kami berjalan setiap hari di dalam iman yang dipelihara. Kiranya nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami. Lawatlah setiap keluarga jemaat-Mu di tempat ini, menikmati pemeliharaan Bapa di dalam iman yang terus diteguhkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita ucapkan bersama-sama Bapa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aduan suami.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang." Demikianlah Bapak Ibu, kita akan makan hosti dan minum anggur sebagai ucapan syukur untuk mengingat pengorbanan Kristus sambil menantikan kedatangannya yang kedua. Sekarang kita telah memperoleh hidup kekal dalam persekutuan dengan Dia dan dengan sesama anggota tubuhnya. Mari kita mengambil waktu hening sejenak, berdiam diri sejenak. Kita masuk dalam doa pribadi di dalam hati dan batin panjenengan, dan masing-masing memuji dirinya. Mari bersama berdoa. Bapa, sebenarnya kami tidak layak menerima apa yang terhidang di meja perjamuan ini. Ya Tuhan Yesus, bahkan remah-remah yang jatuh pun kami tidak pantas untuk memungutnya. Tetapi Engkau sendiri telah berkata, barang siapa yang datang kepadamu tidak kutolak. Maka sekarang ya Tuhan, layakkanlah kami, berkatilah kami, penuhkanlah kami dengan kasih karunia yang nyata melalui salib di Golgota di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, agar kita terpelihara oleh roti hidup, yakni Tuhan Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada hosti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi terimalah dengan iman kepada Kristus Tuhan, Juru Selamat dan pengantara kita kepada Bapa. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Anggur dalam cawan pengucapan syukur ini adalah lambang darah Kristus. Saudara-saudara, marilah, sebab meja perjamuan ini telah siap dan disediakan bagi kita. Perjamuan kudus ini hanya dilayangkan kepada jemaat Tuhan yang telah mengaku percaya dan menerima tanda baptisan air. Mari ambil dan terimalah. Kita iring dengan Kidung Jemaat 378 pada pagi.
Sambil pastinya kita di atas kepala kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan kita, makanlah. Mari kita buka kap anggunnya, buka hati-hati dan pelan-pelan supaya tidak tumpah. Kita angkat di atas kepala kita. Saudara-saudara, sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah tercurah bagi penebusan dosa kita, mari minumlah. Saya undang untuk berdiri. Saudara-saudara, kita telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman kita telah dipelihara melalui perjamuan kudus ini. Karena itu, sesuai dengan Kolose 2 ayat 6-7, hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Hendaklah kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kita bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Mari kita berdoa. Syukur, pujian dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Bapa, sebab sakramen perjamuan kudus sebagai tanda pemeliharaanmu ini dapat kami terima saat ini. Tuntunlah kami, kuatkanlah kami, dan hiburkanlah kami dalam roh-Mu yang kudus, agar kami dapat menghadapi semua tantangan dan pergumulan hidup kami, agar kami dapat senantiasa ingat dan menjangkarkan iman kami kepada pengorbanan Kristus yang mulia bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama orang percaya di muka bumi dan di sepanjang segala abad kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Maupun kap perjamuan nanti jangan ditinggal di bangku ya. Kita bantu untuk membawa ke tempat sampah di depan gereja. Tidak ada warna ini, namun ada tambahan pengumuman bahwa besok Minggu ibadah Fajar Paskah jam 5 pagi dan sekali kebaktian. Jangan rawuh jam 6, apalagi rawuh jam 8.
karena ibadah dilaksanakan jam 5 pagi fajar Paskah. Demikian, mari bersama-sama kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kembali saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan doa syukur dan doa bersyukur. Terima kasih atas jalannya ibadah pagi ini, ya Tuhan. Kami membawa persembahan syukur kami kepadamu, baik itu kolekte, persembahan khusus, persembahan bulanan, dan persembahan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan berkenan dan kami dapat menggunakannya dengan penuh hikmat dan penuh tanggung jawab untuk membiayai pekerjaan pelayanan di tempat ini dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami akan pulang untuk mengerjakan tugas panggilan dan pelayanan kami. Kiranya perjumpaan kami dengan Tuhan pagi hari ini berdampak indah bagi sekitar kami, terpancar dalam sikap hidup kami yang memuliakan dan memuji nama-Mu. Kami buka hati kami untuk menerima berkat-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang mengatasi segenap pengertian akan melindungi hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus. Kiranya berkat daripada Allah Bapa dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Ibadah selesai, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat menghadiri Jumat.
selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu